Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nasruddin TV, pada video kali ini saya ingin mengatakan begini. Akhir-akhir ini menjelang pemilihan umum yang sedianya akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024, saya melihat di media sosial itu ramai dibahas ya mengenai pengurus RT dan RW. Nah, saya kemudian berselancar di media sosial, saya googling ya, saya cari tahu sebenarnya kenapa sih RT RW ini jadi sorotan ya. Apalagi belakangan ini saya juga ada baru lihat YouTube-nya RRI, di kalau nggak salah di Toli Toli itu juga dibahas, di situ dihadirkan narasumbernya itu dari Ketua Abdesi, kemudian dari Bawaslu. Nah, setelah saya cari tahu, saya searching, ternyata di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKD dan Lembaga Adat Desa, itu disebutkan pengurus RT RW dilarang menjadi salah satu anggota partai politik. Nah, jadi menjadi salah satu anggota partai politik saja dilarang ya. Ternyata tidak boleh jadi anggota partai politik RT RW ini. Nah, kemudian di bawahnya, larangan dalam keterlibatan RT RW dalam pelaksanaan pemilu juga dituangkan dalam peraturan Bawaslu. Jadi ada peraturan Badan Pengawas Pemilu itu di nomor 28 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye pemilu. Nah, di situ ternyata juga ada disebutkan ya di pasal 6 ayat 2 Peraturan Bawaslu nomor 28 tahun 2018. Nah, bahwa Bawaslu harus memastikan pelaksanaan pemilu tidak melibatkan RT RW atau sebutan lainnya. Nah, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan tindak pidana pemilihan umum. Wah, ngeri juga ya, ternyata sampai mengarah kepada tindak pidana pemilu. Nah, tadi di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri itu juga ada aturan yang melarang pengurus RT RW menjadi anggota partai politik. Jadi jelas bahwa RT RW dilarang terafiliasi dengan partai politik, apalagi menjadi anggota partai politik atau ikut menjadi caleg sebelum mengundurkan diri dari RT RW. Nah, ternyata jangankan menjadi anggota partai politik, terafiliasi saja itu dilarang. Di situ disebutkan ya. Nah, apalagi sudah levelnya di atas menjadi caleg, ternyata tidak boleh sebelum mengundurkan diri. Terus tentu yang menjadi pertanyaan buat kita sebagai warga ya, masyarakat, kenapa sih harus mengundurkan diri? Nah, ternyata karena dengan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki sebagai RT RW itu dikhawatirkan menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan politik. Oh, seperti itu ternyata alasannya. Jadi saya dapatkan itu sumbernya dari salah satu situs atau website pemerintah di tanjungpinangkota.go.id. Jadi .go ini government, ID-nya ini Indonesia. Nah, itu diakses minggu ini. Nah, saya juga dapati salah satu website itu di websitenya Bawaslu ya, Tangerang Selatan Kota, Bawaslu Tangerang Selatan Kota. Nah, di situ Bawaslu melakukan sosialisasi bahwa seluruh jajaran RT RW yang berada di bawah lingkungan kecamatan dan kelurahan yang difasilitasi oleh negara itu tidak boleh melakukan aktivitas dukungan ke salah satu pihak atau partai. Nah, kemudian RT RW juga dilarang menjadi anggota partai politik manapun, sehingga siapapun yang melanggar bisa ditindak atas pelanggaran pemilu. Nah, itu jadi saya merasa dua sumber informasi ini ya sudah cukup ya mencerahkan kenapa sih RT RW ini menjadi sorotan seperti itu. Nah, ada lagi di bawahnya itu disebutkan bahwa RT RW yang dibiayai oleh APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah atau APBN, anggaran pendapatan belanja negara, itu tidak boleh menyalahgunakan kewenangannya
untuk menguntungkan salah satu pihak tertentu, ya, atau salah satu pihak atau partai. Jadi sebetulnya banyak sekali ya pembahasan soal ini. Kenapa RT RW itu sangat disorot ya menjelang pemilu ini. Ternyata alasannya itu memang ada regulasi ya yang mengatur seperti yang tadi saya bacakan di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri dan di dalam peraturan Badan Pengawas Pemilu. Oke, semoga sahabat-sahabat sekalian sudah tidak penasaran ya kenapa sih RT RW ini jadi sorotan ya. Karena alasannya itu dan memang ada aturan yang mengatur mengenai larangan dan segalanya. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.